Haleluya. Salam semua yang ada di ruangan pada pagi hari ini. Coba lambaikan tangan. Berarti kita masih punya kehidupan. Kalau masih bergerak, Tuhan berkata, segala yang bernafas harus memuji Tuhan. Haleluya. Nah, pada hari ini kita ingat bahwa nanti hari Jumat kita akan merayakan Paskah Friday. Dan kalau hari ini mungkin kita tidak mengamalkan seperti gereja-gereja yang lain mengamalkan berpuasa selama 1 bulan, ataupun mungkin mereka berpuasa 7 hari, 3 hari begitu. Namun yang kita percaya bahwa ketika kita pun melakukan hal yang sama, kita percaya bahwa Tuhan sangat memperhitungkan itu. Karena perayaan ini adalah satu perayaan yang sangat penting sebenarnya. Semua perayaan yang memuliakan Allah, semua perayaan itu adalah perayaan yang sangat penting kita ingat. Dan pada pagi hari ini menjelang Paskah, hari Jumat nanti kita merayakan Good Friday, ingat kematian Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan pada hari Minggunya 31 hari bulan, hari kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Dan yang kita percaya intinya di dalam 2 perkara yang Yesus lakukan dalam hidup kita adalah membuat kita menjadi anak-anak yang mewarisi kerajaan kekal selama-lamanya. Itu sebabnya semua pada pagi hari ini kita adalah anak-anak ketebusan Kristus, yang tidak perlu lagi mengingat-ingat bahwa dosa-dosa yang saya telah perbuat masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Tuhan tahu, Dia berkata, Dia menyelesaikan semua itu dalam hidup kita. Itu sebenarnya pada pagi hari ini sangat mengingatkan kita bahwa perkara Paskah itu sebenarnya setiap hari kita boleh lakukan di hadapan Tuhan secara pribadi. Karena ini adalah satu peringatan kepada kita bahwa saya ada hari ini semua karena darah Kristus ditumpahkan, dicurahkan, menebus saya, membebaskan saya, dan mengalahkan segala hukum dan kutuk yang diturunkan oleh hukum-hukum Taurat masa yang lalu. Nah, pada pagi hari ini kita mau supaya semua kita mengerti dan memahami kenapa Yesus patut menerima hukuman. Nah, nanti itu kita akan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebulan ini kita telah mendengar tentang kasih Kristus melalui penebusannya di atas kayu salib. Puji Tuhan. Mari saya ajak kita semua tundukkan kepala kita, tundukkan hati kita. Kita mau bebas pada pagi hari ini datang kepada Tuhan. Semua anak-anak Tuhan yang sudah berada di ruangan pada pagi hari ini, ingat bahwa Yesus mati untuk saudara dan saya, menyediakan kehidupan yang kekal yang tidak dapat digoncangkan oleh siapapun juga. Kami bersyukur Tuhan atas karya penebusan sebulan ini, bahkan setiap hari di dalam hidup kami. Ketika kami bersekutu dengan Engkau, hanya kami mampu berkata, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, setiap kesalahan yang telah kami perbuat di hadapan Allah, baik itu tidak disengaja maupun tersengaja. Yang kami tahu Engkau berkata, dosa semira kermisi sekalipun Engkau berkata, aku tidak mengingat-ingat lagi. Bahkan dosamu akan diputihkan seperti salju. Dan itu adalah karya-Mu yang terbesar Engkau telah perbuat dalam hidup kami 2000 tahun yang lalu. Pagi hari ini kami datang kepada Raja kami, kepada Yesus Kristus yang telah berkarya, yang telah menebus kami, yang telah mengampuni kami, yang telah membebaskan kami, yang telah melenyapkan segala kutuk dan sakit penyakit. 2000 tahun yang lalu Engkau telah menyelesaikan semua hukum
itu menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan, dan pujilah Engkau pada pagi hari ini. Setiap umat yang datang pasti mengalami kepuasan di dalam hati-Mu. Tuhan, dari awal pertengahan sehingga firman-Mu diberitakan, yang kami tahu hanya Engkau yang ditinggikan di tengah-tengah kami. Hanya anak-Mu Yesus, hanya darah domba Allah lah yang Tuhan membuat kami boleh mengalami semua perkara yang ajaib di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami persembahkan ibadah kami. Kami persembahkan hidup kami. Kami persembahkan hati kami. Hidup kami yang sia-sia Engkau telah selesaikan buat kami. Terima kasih atas harga yang mahal Tuhan. Harga yang mahal dan lunas buat kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Mulai ibadah kami. Mau bersorak bagi raja kami. Kami mau berpesta dengan anak domba Allah. Karena sungguh Engkau layak menerima segala pujian, hormat, keagungan dan kebesaran hari ini dari anak-anak ketebusan. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Semua anak-anak Tuhan berkata amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Yesus. Dia mati bagi saudara dan saya, dia bangkit bagi saudara dan saya untuk satu tujuan, menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Jadi kalau saudara adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Yesus, maka di dalam memuji Tuhan punya gairah yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Ada semangat untuk memuji-muji Tuhan. Dia penyelamat kita satu-satunya. Dia Yesus yang telah mati dan bangkit bagi saudara dan saya. Mari kita melakukan Allah. Bersyukur kepada-Mu. Merayakan hari ini.
kabar jemaat Tasya Siki? Dahsyat. Galung rata semua. Haleluya. Saudara bersuka cita pagi hari ini? Tuhan kita baik. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi saya mau alungkan, bahkan kita mau serukan nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Apa kabar jemaat COG Asia City? Dahsyat, hebat, luar biasa. Yes, yes, yes. Yang percaya katakan amin. Tuhan adalah kekuatan dan makhlukku. Haleluya. Sekalipun gunung-gunung berlanjut, kasih Tuhan tetap selamanya. Tuhanlah kekuatan dan makhlukku. Dan gunung batu dan
pemenang. Haleluya. Bangkitlah gereja Tuhan. Kibarkan panci-panci Tuhan. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita,
kita tetap tenang dalam hadirat Tuhan. Dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benar Bapa kami sudah menang. Karena darah-Mu sudah mencurahkan. Engkau sudah mati bagi kami. Telah menebus kami. Dan karena salib kami ada pada pagi hari ini. Karena salib kami bisa bernapas pagi hari ini. Karena salib kami masih bisa bersyukur kepada Tuhan Engkau Bapa. Ya Rabbi, ada Bapa. Oh Jesus, Jesus. Jesus. Segala kutuk, segala Tuhan benar sudah Engkau tebus bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih.
memperingati akan kematian-Mu Bapa Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu peristiwa 2000 tahun yang lalu di mana Engkau mati di atas kayu salib adalah satu sejarah hitam, tetapi di balik kematian-Mu tersebut kami memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Melalui kematian-Mu Bapa, kami melihat belas kasihan Allah. Melalui kematian Yesus Kristus, kami melihat kasih yang sempurna. Melalui kematian Yesus Kristus, kami melihat pengorbanan yang sempurna. Melalui kematian Yesus Kristus, kami melihat bahwa tidak ada yang lebih berharga dalam hidup kami selain Yesus Kristus. Karena apa? Dia mati. Dia mati untuk membeli kami, untuk menjadikan kami sebagai miliknya. Maka wajar dan patut bagi hari ini kami bersuka cita, bersorak-sorak, memuji Engkau. Berkati seluruh gereja dimanapun berada yang menyembah Engkau pagi hari ini. Umat-Mu yang tidak menghiraukan Tuhan, ampuni mereka. Karena Bapa Surgawi, kemana kami menemukan kasih yang sesempurna yang kami temukan dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, hamba-Mu tidak ada apa-apanya, tapi Tuhan kami bersama dalam Roh Kudus bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Okay. Shalom, selamat pagi dan selamat bersekutu dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Dan seperti kita paham jemaat bahwa kita berada dalam minggu di mana kita akan memperingati akan kematian Yesus 2000 tahun yang lalu. Ada beberapa tradisi dari gereja saudara. Mereka merayakan Paskah ini dalam bentuk apa? Membersihkan kuburan orang-orang yang keluarga-keluarga dia yang telah meninggal. Dan saya lihat itu di dalam Facebook. Jadi apapun cara saudara yang dikasih Tuhan untuk mengingat atau memperingati hari kematian Yesus Kristus, itu sangat baik. Karena Pak Yesus sendiri ya sebelum menjalani kematian di atas kayu salib, dia berkata demikian, lakukanlah ini. Apa yang dilakukan itu saudara? Yaitu perjamuan kudus. Sebab dengan mengingat, dengan melakukan hal ini, maka kita mengingat apa? Kematian atau pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Oke, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak akan berkata panjang, mari kita akan segera belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-21. Bukan, Markus pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Jadi saudara boleh melihat ayat rujukannya di dalam Lukas, di dalam Matius, dan juga di dalam apa? Injil Yohanes. Jadi perihal peristiwa yang mendahului sebelum Yesus mati ditulis dalam 4 Injil, dan penekanan dari Injil saudara berbeda-beda satu dengan yang lain. Namun penekanan itu ya menyempurnakan, saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi minggu lalu saudara kita sudah melihat kebenaran firman Tuhan bahwa sebelum Yesus disalibkan, Yesus harus menjalani apa yang disebut saudara yang dikasih Tuhan. Siapa masih ingat? Boleh ingat apa firman Tuhan minggu lalu saudara? Ibu Gembala? Apa? Apa?
Apa firman Tuhan minggu lalu, Ibu Dewi? Melakukan perbuatan yang baik. Oke. Nah, saudara dikasih Tuhan, itu firman Tuhan minggu lalu. Nah, sekarang kita akan masuk dalam bagian yang kedua ini, juga peristiwa yang mendahului ya sebelum Yesus menjalani apa yang disebut penyaliban, saudara. Kita baca ayatnya dahulu baru kita melihat ya penjelasannya. Markus 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ayat 1 adalah bagian saya, saudara bagian ayat 2 adalah bagian yang kedua. Ya, adalah bagian saudara. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Jemaat 1, 2, 3. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang ada di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Ayat yang ketiga. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Jemaat 1, 2, 3. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Jemaat 1, 2, 3. Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Jemaat 1, 2, 3. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jemaat 1, 2, 3. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita tahu. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan 12 muridnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang kita baru baca tadi, dia berbicara tentang saat Yesus dielu-elukan ketika dia masuk ke Yerusalem, kota Yerusalem. Apa yang dimaksud dielu-elukan, saudara? Ya, maksud dielu-elukan di sini artinya apa? Yesus disambut dengan sangat-sangat meriah. Ya, kita lihat setiap kali ada peresmian tentang sesuatu penting di Sabah ini, saudara, pada kebiasaannya orang mengundang atau menjemput orang-orang yang terhormat. Dan mereka lah yang dipercayakan untuk meresmikan pembukaan acara itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang seperti ini ya, sebelum tiba, maka orang-orang yang menyambutnya harus mengadakan persiapan sedemikian rupa. Seperti apa, saudara yang dikasih Tuhan? Kalau presiden atau janganlah Perdana Menteri datang di kota Kinabalu ini, saudara, bukan asal datang. Dia tidak sembarangan datang, ya. Sebelum dia datang, saudara, sudah diberitahukan beberapa minggu atau beberapa bulan bahwa dia akan melawat Sabah. Apa maksudnya? Supaya orang-orang yang dilawat itu punya persiapan yang cukup. Dan saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat seseorang yang menyambut Perdana Menteri bila datang, maka dia akan mengadakan berbagai-bagai aktiviti. Apa itu tari-tarian dan lain sebagainya. Nah, waktu Perdana Menteri kita dulu, Abdullah Al-Qubadawi, saudara, pergi ke Sempurna, ya, penduduk di situ, masyarakat di situ menyiapkan yang dengan penuh persiapan akan
penyambutan Perdana Menteri ini dengan musik tradisional dan lain sebagainya. Sehingga ketika dia datang, saudara, ya dia merasa dihargai, merasa diresponi, merasa disambut dengan apa? Penuh sukacita. Maka ketika saudara kasih Tuhan, kehadirannya disambut dengan penuh sukacita. Rakyat di situ ketika dia minta, kami meminta tangki air, pasti senang kan? Coba saudara, waktu dia datang tidak penuh persiapan, tidak disambut dengan baik-baik, mungkin dia berkata, lain kali ya saya tidak injak lagi tempat ini, saya akan pergi kepada orang yang menghargai saya. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, ini pertama kali Yesus di dalam hidupnya saudara, di mana sebelumnya Yesus mengunjungi tempat-tempat tertentu, bahkan kampung halamannya, di sana dia ditolak, di sana dia diperlakukan dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Dan di kali ini kita melihat bahwa inilah pertama kali dalam hidupnya Yesus disembah, Yesus disanjung, Yesus dihargai, Yesus dihormati. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya ya di dalam beberapa Injil, baik Injil Matius ataupun Injil Lukas, saudara, memberi tajuk di atas ya pembacaan kita ini apa? Yesus dielu-elukan. Ya, Yesus disambut dengan penuh sukacita. Pertanyaannya di sini saudara, kenapa Yesus disambut sedemikian rupa? Kenapa Yesus harus disambut dengan penuh perayaan? Ya, disambut dengan berbagai-bagai aktivitas saudara. Kita lihat di sana orang menyambut Yesus itu saudara, ada yang mengambil jubahnya, meletakkan jubahnya, kemudian jubah itu saudara kasih Tuhan ya diletakkan di bawah di mana Yesus berlalu. Ada yang mengambil daun palem, kemudian mereka lambaikan itu, dan banyak lagi reaksi-reaksi, banyak lagi hal-hal yang mereka lakukan sebagai tanda bahwa kehadiran Yesus di Yerusalem adalah hal yang dinanti-nantikan. Pertanyaan dia sekarang saudara, kenapa orang begitu bersukacita? Ya, kenapa orang begitu bersemangat? Kenapa orang begitu berkobar-kobar saudara kasih Tuhan menyambut kehadiran Yesus yang akan melawat Yerusalem itu? Nah, mari kita lihat alasannya saudara. Ya, kita melihat di dalam pembacaan kita ini saudara, ya, secara garis besarnya ada 3 bagian yang dijelaskan di situ, yaitu Tuhan Yesus mengendarai keledai, dan yang kedua, saudara, kita akan melihat yang kedua saudara, peristiwa yang kedua, sambutan sorak-sorai dengan apa? Perkataan Hosana, itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi saudara, ya, Yesus disambut dengan apa? Di mana umat Tuhan pada saat itu saudara yang dikasih Tuhan bersorak-sorai karena apa? Yesus menunggangi keledai waktu masuk di Yerusalem. Yang kedua, Yesus disambut dengan apa? Perkataan sorak-sorai. Apa itu saudara? Hosana. Oke. Sekarang kita melihat yang ketiga. Apa itu saudara? Penggunaan daun palem dalam menyambut Yesus. Jadi 3 peristiwa ini, 3 unsur ini, 3 bagian ini saudara yang dikasih Tuhan, itulah peristiwa, itulah hal yang digunakan ya untuk menyambut kehadiran Yesus di kota Yerusalem. Dan mari kita melihat yang pertama itu saudara, apa? Ya, ini bagian yang pertama. Tuhan Yesus apa? Mengendarai keledai. Nah, ini ada maksud rohaninya yang perlu saudara dan saya. Kenapa Yesus waktu masuk ke kota Yerusalem tidak menggunakan kuda? Saudara, karena apa? Alat pengangkutan pada saat itu, alat transportasi pada masa itu, saudara, belum ada namanya kereta proton, belum ada namanya pesawat. Tapi yang menjadi alat angkutan pada masa itu adalah kuda, apalagi keledai, apalagi saudara,
unta. Jadi tiga ini dianggap proton, ya. Proton di zaman Yesus waktu dia ada di dunia ini, saudara. Itulah pengangkutan, itulah alat transportasi yang sangat-sangat penting, yang sangat-sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat pada masa itu. Nah, sekarang kita melihat kenapa Yesus mengunjungi, melawati, saudara, kota Yerusalem dengan menunggangi apa? Keledai. Saudara, dan ingat Yesus ini, keledai yang dikendarai, yang ditunggangi, saudara, adalah keledai yang dipinjam. Ya kan? Ya, yang dipinjam, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa Yesus menggunakan keledai untuk mengunjungi apa? Kota Yerusalem. Saudara ingat, di dalam Alkitab kedua binatang ini, yaitu kuda dan keledai, mempunyai makna rohani tersendiri. Kuda itu melambangkan apa? Peperangan. Kemudian keledai melambangkan apa, saudara? Dia melambangkan apa? Perdamaian. Jadi Yesus mengunjungi kota Yerusalem tidak menggunakan kuda, karena kedatangan Yesus bukan mencipta perang, bukan mencipta masalah, tapi kehadiran Yesus adalah apa? Mencipta, membawa apa? Perdamaian. Itulah sebabnya dia mengunjungi kota tersebut dengan keledai. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, orang-orang yang menyambut pada saat itu bahwa bila dia menggunakan keledai berarti ada maksud di sebaliknya, ya, ada tujuan di sebaliknya. Apa tujuan? Bahwa misi, tujuan Yesus datang ke Yerusalem adalah apa? Membawa apa? Kedamaian. Nah, tahukah saudara yang kasih Tuhan, Yerusalem itu adalah kota damai. Tapi ternyata saudara yang kasih Tuhan, pada saat itu kota itu, disitulah Yesus banyak berperang dengan orang Farisi. Karena apa? Menolak kedatangan Yesus Kristus sebagai Mesias, ya, sebagai Raja. Dan itu sangat-sangat menyedihkan. Jadi puji nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada pelajaran kita bahwa Yesus mengendarai keledai. Itu misinya adalah bahwa Yesus datang ke tempat itu membawa apa? Kedamaian, bukan membawa masalah. Yesus datang di situ, saudara, menyelesaikan masalah dan bukan mencipta masalah. Ya, jadi dia datang membawa apa? Kedamaian. Kenapa kedamaian ini, saudara kasih Tuhan, menjadi salah satu tujuan Yesus mengunjungi Yerusalem? Karena saudara dan saya paham bahwa namanya damai atau kedamaian itu menjadi idaman kita semua. Ada amin? Ya. Namanya kedamaian itu, saudara, menjadi kebutuhan kita semua. Coba kita lihat di dunia ini sekarang, saudara. Ya, di mana-mana ada krisis, di mana-mana ada masalah. Dan kalau ada krisis, apakah saudara yang kasih Tuhan tidak akan menghantam kita punya jiwa? Jiwa kita jadi berada dalam ketakutan, jiwa kita gelisah, jiwa kita ketakutan, saudara. Kita tidak ada kebahagiaan. Jadi kebutuhan kita hari-hari ini, dan bukan saja hari ini, dari dulu, saudara yang kasih Tuhan, adalah bagaimana menikmati, ya, kedamaian yang Yesus berikan kepada kita. Amin. Nah, mari kita lihat ayat ini, saudara. Ya. Kenapa Yesus, saudara kasih Tuhan, datang membawa damai? Karena apa? Saudara kasih Tuhan, dia datang mendamaikan saya dengan saudara. Mari kita lihat ayatnya, ya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasi dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka mengamparkan pakaiannya di jalan. Oke. Kita lihat di Kolose 1 ayat 22, saudara. Kenapa damai ini, ya, menjadi salah satu tujuan Yesus, ya, untuk dia bawa ke Yerusalem? Karena ini sangat penting. Nah, sebelum saudara dan saya menikmati kedamaian daripada Tuhan, ya, hidup dipenuhi kedamaian itu, saudara, pertama-tama kita harus didamaikan dulu dengan Allah. Amin. Nah, Kolose 1 ayat 20 sampai 22. Dan oleh dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya,
baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa kita perlu diperdamaikan oleh Tuhan? Ya, kenapa Yesus perlu memperdamaikan kita dengan Bapa di surga? Ayat yang ke-20 menjelaskan hal itu. Juga kamu yang dahulu apa? Hidup jauh dari Allah, yang memusuhinya apa? Di dalam hati, terus di mana lagi? Di dalam pikiran dan juga di dalam perbuatan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita diperdamaikan dengan Tuhan. Sebab apa? Alkitab dengan tegas dan jelas mengatakan, dulu kita ini bermusuhan dengan Allah. Ya, di mana? Di dalam hati, di dalam pikiran, dan juga melalui perbuatan-perbuatan kita. Nah, bagaimana kita memusuhi Allah? Ya, melalui hati, pikiran, melalui perkara-perkara yang tidak benar yang ada di dalam hati. Amin. Jadi begini saudara yang dikasih Tuhan, setiap hari hati kita penuh dengan perkara yang tidak benar, alias kasarnya penuh dengan dosa, hal-hal yang buruk. Alkitab mengatakan pada saat itu kita sedang menciptakan permusuhan dengan Allah. Dan bagaimana menyelesaikan perkara ini? Alkitab mengatakan itu harus diselesaikan dengan pengorbanan apa? Bukan, pencurahan darah. Ingat saudara, di dalam kitab Taurat, setiap kali orang Israel berdosa, maka ada binatang yang harus dikorbankan. Apa tujuan daripada binatang yang dikorbankan ini? Binatang ini diambil darahnya, kemudian darah itu disapu di atas apa saudara kasih Tuhan? Di atas mezbah korban. Ya, dan tangan orang yang bersalah itu diletakkan di atas apa? Kepala binatang. Tanda bahwa hukuman, ya, perbuatan orang ini, ya, yang harusnya terima penghukuman dari Tuhan sudah dipindahkan kepada apa? Binatang tersebut. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, dari dulu sangat jelas. Sebab Ibrani mengatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Alkitab mengatakan. Jadi itulah sebabnya kenapa penting kita harus hidup di dalam Yesus dan tetap di dalam Yesus. Karena saudara yang dikasih Tuhan, ya, hanya di dalam Yesus kita menemukan apa? Pengampunan atas segala dosa kita. Sesudah dosa kita diampuni Tuhan, Tuhan berkata, beres. Sekarang kita apa? Sekarang kita berdamai. Amin. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ini sangat jelas. Inilah anugerah Allah yang sangat terbesar di dalam hidup kita. Bahwa dulu hati kita penuh dengan perkara yang membuat kita bermusuhan dengan Allah. Tapi oleh kasih karunia-Nya, saudara dan saya diperdamaikan oleh Tuhan. Inilah saudara yang kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Apa pentingnya kita diperdamaikan dengan Tuhan, saudara? Karena seterusnya, bila kita sudah berdamai dengan Tuhan, senang berdamai dengan sesama. Amin. Nah, kalau kita sudah berdamai dengan sesama saudara, akhirnya damai itu akan kita alami dalam hati. Amin. Coba saudara kasih Tuhan, orang yang hatinya ada masalah dengan Tuhan, ada orang yang hatinya ada masalah dengan sesama, hidupnya tenang atau tidak? Pasti tidak. Tetapi ketika hati kita, saudara kasih Tuhan, ya, pikiran kita, hidup kita, saudara kasih Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan karena sudah diampuni melalui pencurahan darahnya, maka Tuhan berkata, ya, damai itu akan mengalir dalam hidupmu. Damai itu akan mengalir kepada orang-orang di sekitarmu. Engkau akan tetap memiliki kedamaian, memiliki kebahagiaan sekalipun hidupmu penuh krisis dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat dalam Alkitab, ya, yang menuliskan firman ini adalah apa? Rasul Paulus. Dan Alkitab mengatakan, dialah pribadi, saudara yang dikasih Tuhan, yang banyak mengalami penderitaan demi penderitaan. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, salah satu hal yang menakjubkan dalam hidup Paulus,
saat menghadapi semua kesulitan, saat menghadapi semua krisis itu, hatinya tetap bersukacita. Dan kenapa dia mampu bersukacita, saudara? Sebab apa? Hatinya ada damai dari Allah. Amin. Jadi puji nama Tuhan. Ketika hati kita dipenuhi damai dari Allah, saudara, itulah anugerah Allah yang terbesar, sungguh luar biasa dalam hidup kita, yang saudara dan saya hargai. Jadi hanya orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang telah menerima Yesus secara pribadi dalam hidupnya, yang boleh menikmati berkat ini, yaitu didamaikan dengan Allah. Di luar Yesus, Alkitab mengatakan tetap menjadi musuhnya Tuhan. Kenapa? Dosa tidak diampuni, dosa tidak dibereskan. Hanya darah Yesus yang boleh membereskan dosa. Jadi puji nama Tuhan. Hari ini saudara dan saya sudah didamaikan dengan Allah, menjadi anak Allah, menjadi sahabat Allah. Dan saudara yang kasih Tuhan, Alkitab mengatakan kita adalah pewaris, pewaris yang berkat-berkat surgawi. Puji Tuhan. Oke. Nah, mari kita melihat saudara, ya. Yang kedua, kita akan melihat bahwa dalam peristiwa ini, saudara, ya, Yesus membawa kedamaian adalah Tuhan Yesus datang untuk apa? Memikul beban kita. Jadi, saudara kasih Tuhan, kita lihat Yesus mengendarai atau menunggangi keledai, ya, maksud rohaninya yang pertama bahwa Yesus datang membawa kedamaian. Amin. Nah, yang kedua, saudara, ketika Yesus menunggangi keledai, apa maksud rohani dia kedua, saudara? Yesus datang apa? Memikul beban kita. Karena apa? Fungsi daripada keledai ini coba kita lihat di dalam 1 Tawarik 12:40. Juga orang-orang yang tinggal dekat mereka, bahkan dari Isakar, Sebulon, dan Naftali, membawa makanan dengan memakai keledai, unta, bagal, dan lembu, yakni bahan makanan tepung, kue arah, dan kue kismis, anggur dan minyak, lembu sapi dan kambing domba dalam jumlah yang besar, sebab ada sukacita di Israel. Tak saudara, fungsi sifat daripada apa keledai pada zaman dahulu adalah dipakai untuk apa? Memikul beban-beban. Ya. Keledai ini kekuatannya lebih hebat daripada kuda, saudara. Ya. Jadi kalau kuda membawa 20 kg, keledai boleh membawa 50 kg. Jadi hebat keledai ini. Ya. Jadi kehadirannya pada masa itu sangat-sangat penting. Keledai di tengah-tengah masyarakat karena apa? Diberinya upah untuk memikul beban. Nah, saudara kasih Tuhan, Yesus bukan keledai, ya. Yesus bukan digambarkan sebagai keledai, tapi sifat daripada keledai ini sebagai pembawa beban itu juga ada di dalam hidup Yesus. Amin. Beban-beban saudara dan saya dipikulnya. Coba kita lihat, apakah beban saudara yang kasih Tuhan yang Yesus pikul bagi kita? Ya. Yesaya 53 ayat 4 dikatakan, tetapi sesungguhnya apa? Penyakit kitalah yang ditanggungnya. Terus, dan kesengsaraan atau penderitaan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena apa? Pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh apa? Karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tak saudara? Ini beban-beban hidup yang saudara dan saya alami setiap saat. Apa itu? Penyakit. Penyakit saudara. Penyakit rohani, penyakit jasmani. Terus apa? Kesengsaraan, ya, penderitaan atau krisis, ya, ini tidak lepas dari hidup kita. Terus saudara apa? Pemberontakan. Dan yang keempat dikatakan apa? Kejahatan. Nah, tahukah saudara kasih Tuhan, bagian-bagian ini, ya, bagian-bagian ini adalah beban di dalam apa? Hidup kita yang kita pikul. Tapi Yesus berkata, semua ini karena Yesus memiliki sifat yang seperti keledai
yang saudara kasih Tuhan memikul beban-beban berat, maka sifat yang sama ada sama Yesus, yaitu datang saudara dikatakan, ya penyakitmu aku sudah tanggung di atas kayu salib. Itu sebabnya hak kamulah untuk memiliki tubuh yang sehat. Amin. Ya, kesengsaraan kita ditanggung. Nah, mungkin saudara berkata, ya kalau dia tanggung kenapa saya masih sengsara? Artinya apa saudara? Ada kan Alkitab mengatakan, ya saudara, Tuhan memberi kekuatan kepada kita menanggung apa? Beban-beban hidup. Amin. Kalau saudara yang kasih Tuhan tidak diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menanggung beban hidup, maka saya percaya hari ini saudara tidak ada lagi di gereja. Kenapa? Kita tahu semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, beban krisis bukan berkurang dalam hidup kita, tetapi semakin bertambah. Tapi kenapa kita boleh jalani ini, lewati itu saudara kasih Tuhan? Karena ada kekuatan dari Allah dialirkan di dalam hidup kita. Alkitab mengatakan satu kali kelak semua beban-beban hidup ini diangkat dari hidup kita. Wahyu mengatakan air mata akan dihapuskan. Artinya saudara, tidak ada lagi yang membuat saudara apa? Susah. Semua saudara akan nikmati kebahagiaan bersama dengan Allah. Dan bila itu terjadi saat kita bersama-sama Yesus dalam Yerusalem baru alias surga selama-lamanya. Jadi sementara ini saudara, kita masih pikul penyakit, kasih kita masih hadapi kesengsaraan, kadang hadapi godaan untuk berdosa, tapi jangan pernah takut. Yesus berkata, aku menyertai engkau. Amin. Itulah bedanya kita dengan orang-orang yang tidak percaya Yesus. Orang percaya Yesus dan orang yang tidak percaya Yesus punya persamaan. Apa persamaan? Sama-sama menghadapi beban hidup. Tapi bedanya dengan kita dikatakan, kamu menghadapi masalah seperti mereka, tapi kamu berbeda karena apa? Aku bersama engkau. Amin. Pujilah nama Tuhan. Nah, jadi itulah ya maksud rohani yang kedua. Kenapa Yesus mengendarai keledai? Dia datang saudara yang kasih Tuhan, memikul beban-beban hidup yang kita alami. Oke, kita melihat maksud rohani yang ketiga dari kenapa Yesus mengendarai apa? Keledai. Karena untuk menggenapi nubuat tentang kedatangannya sebagai Mesias. Ini disebutkan dalam Zakaria 9 dan 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan ia jaya. Ia lemah lembut dan menghindari seekor apa? Keledai, seekor keledai beban yang muda. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kehadiran Yesus di Yerusalem dengan mengendarai keledai itu bukan satu peristiwa tiba-tiba, tapi itu sudah dirancang oleh Tuhan, itu sudah diprogram oleh Tuhan bahwa pada masa akan datang sang juru selamat yang disebut Mesias. Saudara, itulah Yesus yang akan membawa anugerah keselamatan bagi kita. Puji Tuhan. Nah, mari kita melihat yang kedua. Sekarang dalam peristiwa ini kita melihat yang kedua apa? Yesus disambut dengan apa? Sorak-sorai dengan apa? Perkataan apa? Hosana. Oke, kita lihat ayatnya. Markus 11 ayat 9 sampai 10 kata, orang-orang yang berjalan di depan dan mereka mengikuti dari belakang berseru apa? Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang akan datang. Ya, kerajaan yang datang. Kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, dalam dua ayat ini saudara, kalimat yang diulang-ulang apa? Hosana. Jadi saudara, ketika Yesus hadir di Yerusalem, para penyambutnya saudara, dia berteriak, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana. Artinya apa? Tahukah itu? Harus Hosana itu saudara. Datanglah menyelamatkan kami. Artinya apa? Mereka tahu bahwa Yesus yang datang ini adalah pribadi yang boleh apa? Membuat kita apa? Menikmati keselamatan daripada Tuhan. Ada amin?
Jadi saudara yang kasih Tuhan, pertanyaannya di sini, siapa yang taruh itu di dalam hati mereka? Pasti Roh Kudus. Bahwa orang yang datang ini bukan orang sembarangan, tetapi dia adalah seorang pembawa apa? Hal yang dibutuhkan dunia, yaitu apa? Keselamatan. Amin. Saudara kasih Tuhan. Jadi mereka tahu bahwa pribadi yang mereka sambut ini bukan pribadi biasa, tetapi dialah pribadi yang olehnya kita mendapatkan apa? Keselamatan. Dan keselamatan di sini saudara kasih Tuhan bukan saja selamat masuk surga, tapi keselamatan di sini selamat dari kecelakaan. Amin. Selamat dari penyakit, selamat dari apa? Pekerjaan roh jahat, selamat dari hal-hal yang buruk. Amin. Tahu saudara, hidup kita itu dikelilingi iblis setiap saat. Dan apa tujuan iblis mengelilingi kita saudara? Untuk merencangkan, untuk mendatangkan hal-hal yang buruk di dalam hidup kita. Dia mau keluarga kita hancur, dia mau masa depan kita hancur, dia mau usaha kita hancur, dia mau apa saja yang baik dalam hidup kita digantikan dengan hal-hal yang buruk. Sebab apa firman Tuhan berkata, setan itu datang untuk apa? Mencuri, membunuh dan apa? Membinasakan. Tapi aku datang membawa hidup berkelimpahan dan berkelimpahan di dalam apa? Segala hal. Saudara yang dikasih Tuhan, ini jangan pernah lupakan. Saudara dikasih Tuhan, kita tidak meminta lagi seperti orang menyambut Yesus, datanglah selamatkan kami. Tapi saudara, Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu. Dia mati di kayu salib, saudara. Dia mati di kayu salib untuk apa? Memberi surga itu bagi saya, supaya saudara dan saya masuk ke sana. Amin. Ini kan luar biasa. Jadi hosana itu artinya saudara dan saya sudah memiliki keselamatan di dalam Yesus. Kenapa? Dianugerahkan melalui Yesus Kristus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, itulah sebabnya, ya, itulah sebabnya setan akan menghalangi, ya, setan akan menghalangi dengan apa cara orang terima Yesus. Tahu saudara yang kasih Tuhan, tidak pernah orang memberitakan Injil itu tanpa ada halangan, tanpa ada perlawanan. Siapa yang di belakang dari peristiwa tersebut, dari hal-hal tersebut adalah apa? Setan, iblis. Kenapa? Setan tidak mau ada orang diselamatkan. Setan mau supaya beramai-ramai pergi apa? Ke neraka. Itulah kehendak setan. Tapi hari ini saudara kasih Tuhan, sekali lagi kita tidak berkata datang selamatkan, tapi kita tinggal mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih karena 2000 tahun yang lalu Engkau mati untuk apa? Menyelamatkan saya. Keselamatan itu menjadi milikku hari ini, dan aku akan nikmati saat Yesus menyatakan dirinya datang pada kali yang kedua. Amin. Jadi hosana ini mempunyai maksud yang sangat dalam. Artinya keselamatan hanya diberikan melalui siapa? Yesus Kristus. Jadi puji nama Tuhan. Keselamatan ini saudara tidak boleh kita beli dengan uang. Keselamatan ini kita tidak boleh beli dengan perbuatan baik. Keselamatan ini kita tidak boleh dengan benda apapun yang ada di dunia. Dia sangat mahal. Ya, sangat mahal. Kenapa mahal saudara? Sebab untuk memperoleh keselamatan, saudara kasih Tuhan, harus dicurahkan darah yang tidak bernoda. Adakah manusia darahnya yang tidak berdosa, saudara? Semua manusia berdosa. Tapi untuk itulah Yesus, ya, sang firman datang menjadi manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia dia mencurahkan darahnya supaya saudara dan saya yang percaya kepada dia memiliki kepastian keselamatan di dalam Yesus. Amin. Jadi puji nama Tuhan. Inilah jaminan bagi saya dan saudara tentang keselamatan, bahwa saya selamat. Kenapa? Yesus mati untuk apa? Memberi keselamatan itu kepada saya. Nah, oke. Mari kita lihat, saudara, yang terakhir. Peristiwa yang terakhir kita lihat bahwa saat Yesus masuk ke kota Yerusalem,
dia disambut dengan menggunakan apa? Daun palem. Apa itu saudara? Tahu daun palem? Daun palem itu ada salah sejenis tumbuhan, dia menyerupai apa? Kelapa. Ya, tapi bukan kelapa. Ya. Mirip. Nah, kan tumbuhan ini saudara kebanyakan tumbuh di daerah Timur Tengah sana, ya. Nah, suka tumbuh di Israel. Jadi waktu Yesus masuk di tanah apa? Di kota Yerusalem, saudara, semua orang yang berdiri di situ mengambil daun-daun. Itu sebabnya gereja Katolik saudara masa ini, ya, saudara, ada kebiasaan dia mengambil daun palem apa dan kelapa, kemudian mereka buat satu acara. Apa maksudnya? Ada maksud rohani itu, saudara. Nah, itu dirayakan oleh mereka. Nah, dasar ini diambil daripada apa? Peristiwa ini waktu Yesus masuk ke Yerusalem, Yesus disambut dengan apa? Menggunakan apa? Daun palem. Apa maksudnya itu? Mari kita lihat ya di dalam Yohanes 12 ayat 3. Mereka mengambil daun dan palem dan pergi menyusul dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia datang apa? Datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Nah, saudara kasih Tuhan, penggunaan daun palem di sini menyambut Yesus itu ada maksud rohaninya. Apa maksud rohaninya? Daun palem melambangkan tentang kemenangan. Amin. Saudara. Jadi orang yang menyambut Yesus tahu kenapa mengambil daun palem, saudara. Kenapa masa itu? Ya, kalau terjadi peperangan dan orang itu pulang dan telah mengalahkan musuh, maka para pahlawan itu, saudara, pada sekali itu disambut dengan daun palem. Artinya bahwa kita di pihak pemenang. Peperangan kita sudah menangi. Kita di pihak pemenang luar biasa. Jadi puji nama Tuhan Yesus. Ketika Yesus disambut dengan daun palem, itu artinya, saudara, orang melihat bahwa dalam Yesus kita dapatkan kemenangan yang berlimpah-limpah. Ada amin? Kemenangan apa itu, saudara? Ya. Alkitab mengatakan ada satu musuh yang hebat di bumi ini. Tapi Tuhan berkata musuh itu bukan lagi Yesus yang kalahkan, tapi saudara dipanggil dan saya dipanggil untuk mengalahkan. Siapa? Iblis. Iblis kan? Yesus berkata, aku menaruh kalajengking, maksudnya iblis di bawah telapak kaki untuk kamu apa? Injak-injak. Saudara yang dikasih Tuhan, musuh yang menakutkan manusia adalah iblis. Tapi ketika hidup kita di dalam Yesus Kristus, saudara, ya, menyatu dengan Yesus Kristus, Tuhan berkata, aku memberi kuasa kepada engkau untuk mengalahkan iblis. Dengan apa? Nama Tuhan Yesus Kristus. Ingat, waktu Yesus, Markus 16, saudara, ayat 17, firman Tuhan berkata begini, dengan nama Yesus, ya, dengan menggunakan nama Yesus, ya, terhadap orang sakit, orang itu akan sembuh. Dengan menggunakan nama Yesus mengusir setan, maka orang itu akan dilepaskan dari apa? Pengaruh roh-roh jahat. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ingat, inilah kemenangan yang Yesus kerjakan 2000 tahun di atas kayu salib. Dia memberi apa? Kemenangan bagi saudara. Amin. Bukan saja menang terhadap iblis, tapi menang terhadap apa, saudara? Menang terhadap peperangan, krisis. Nah, saudara kasih Tuhan, saya sudah katakan tadi, kalau Tuhan tidak memberi kemenangan, ya, tidak memberi kekuatan kepada saudara menghadapi krisis, saya percaya hari ini saudara sudah tidak ada di sini. Tapi lewat kekuatan yang Tuhan limpahkan dalam hidup saudara, maka saudara mampu menjalani hidup ini dengan penuh apa? Kebahagiaan. Saya melihat dalam satu Facebook, saudara, ada satu rekan kami hamba Tuhan. Dia pergi ke satu tempat dan menggunakan apa? Sepeda motor. Ya, sepeda motor, ya. Nah, saudara kasih Tuhan, di tengah jalan apa yang terjadi? Pastor ini bersama dua anaknya tiba-tiba terjun ke satu tempat yang sangat berbahaya. Dalam sesaat, saudara kasih Tuhan, dipanggil oleh Tuhan pulang ke surga. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika upacara diadakan, upacara penghunian diadakan,
Saya lihat saudara, dia punya istri masih mampu mengucap syukur. Luar biasa saudara atau tidak? Luar biasa. Masih mampu mengucap syukur. Kekuatan dari mana? Kekuatan dari Tuhan. Artinya apa? Tuhan beri kemenangan kepada orang. Bahwa masalah tidak boleh membuat kamu putus asa. Amin. Masalah tidak boleh membuat kamu kehilangan sukacita. Ya. Tetap mengucap syukur sama Tuhan. Nah, saya ada satu kesaksian saudara waktu saya sekolah Alkitab. Saya melihat satu hamba Tuhan, saudara, dia menyeberangi satu sungai. Dan apa yang terjadi? Itu perahu yang dia tumpangi semua tenggelam masuk dalam air. Suami dipanggil Tuhan, anak pun dipanggil Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara kasih Tuhan? Waktu dihanyutkan oleh sungai, suaminya dan ada juga jemaat saudara. Dan diberitahukan kepada istrinya bahwa Bapak Gembala sudah pulang. Bukan pulang kampung, tapi pulang ke tempat yang mulia saudara kasih Tuhan. Nah, pada saat itu, dalam sesaat dia memang terkejut dan tidak boleh menerima kenyataan itu. Bagaimana mungkin Tuhan melakukan hal itu saudara. Tapi kemudian tiba-tiba Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Dan pada saat itu dia mampu bersyukur. Luar biasa atau tidak saudara? Luar biasa. Ya, di tengah-tengah mengalami krisis yang luar biasa. Tetapi krisis itu tidak boleh melumpuhkan semangatnya. Tidak boleh melumpuhkan pengharapannya. Tuhan memberi kemenangan kepada dia. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, 2000 tahun yang lalu, kemenangan yang Yesus berikan kepada kita, harus tahu bahwa itu milik saudara dan milik saya. Amin. Jadi menang terhadap iblis, menang terhadap masalah. Artinya apa saudara? Masalah tidak boleh melumpuhkan kita, membuat kita kosong. Tapi apa lebih dari itu? Saudara kasih Tuhan, melalui kemenangan yang Yesus beri kepada kita, saudara harus menjadi milik saudara dalam menghadapi peperangan apa saja. Ada amin? Kemenangan itu sudah Yesus kerjakan di atas kayu salib dan menjadi milik saudara hari ini. Tinggal kita gunakan. Amin. Jadi itu sebabnya saudara kasih Tuhan, satu kesedihan bagi Bapa. Kalau saudara kasih Tuhan, kita berada di dalam kekalahan. Kita berada di pihak yang kalah dalam menghadapi peperangan. Kenapa? Dia sudah memberi kemenangan bagi kita. Bahkan menang terhadap maut. Kenapa saudara? Satu ketika saudara dan saya akan dibangkitkan. Kalau kita meninggal, Alkitab mengatakan itu hanya masa beristirahat. Istirahat dari masalah, istirahat dari krisis. Tapi saatnya saudara kasih Tuhan, bila sudah dibangkitkan, maka Alkitab mengatakan kita akan memiliki tubuh yang baru, muka yang baru, segala-galanya baru. Namanya tubuh yang mulia. Apa maksudnya saudara? Ini salah satu kemenangan yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita. Peperangan apa yang saudara dan saya alami hari ini, jangan pernah dikalahkan. Amin. Sebab Yesus bersama saudara. Kemenangan itu ada di pihak kita. Dan ada satu ayat dalam Alkitab saudara, dikatakan dalam Yoel, bagi yang lemah hendaklah berkata, aku ini pahlawan. Tahu pahlawan saudara? Pahlawan ini orang yang dipandang saudara kasih Tuhan, orang yang dipandang punya kekuatan, punya kuasa untuk menghadapi musuh dan mengalahkan musuh. Seperti itulah hidup saudara dan saya. Masalah boleh hadir dalam hidup kita bertubi-tubi, tapi Tuhan berkata, 2000 tahun yang lalu aku sudah mengerjakan kemenangan itu bagi kamu dan gunakan setiap saat. Amin. Sampai kita menikmati kemenangan yang sempurna saat bersama Yesus dalam kekekalan selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri, jemaat yang kasih Tuhan, dan kita datang kepada Tuhan. Mari kita bersyukur sama Yesus Kristus. Saudara, hari ini orang berteriak-teriak mencari keselamatan, tapi Yesus berkata, engkau yang ada pagi hari ini sudah mengenal jalan keselamatan itu. Dan bukan saja mengenal, dia sudah memberi keselamatan itu menjadi milik saudara
dan menjadi milik saya. Tinggal kita imani, tinggal kita pelihara apa yang Tuhan beri kepada kita dengan membangun persekutuan secara rutin, secara terus-menerus bersama Yesus hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya punya peperangan, punya masalah. Itu adalah peperangan kita. Tapi ingat hari ini, jangan seperti orang dunia, saudara. Mereka dihancurkan, dikalahkan oleh peperangan. Mereka dikalahkan oleh peperangan. Sehingga mereka putus asa. Sehingga mereka memiliki saudara kasih Tuhan, kehidupan yang dipenuhi keputusasaan. Tidak lagi memiliki pengharapan. Tapi pagi hari ini Yesus berkata, kamu adalah pahlawan-pahlawanku. Ada men? Puji nama Tuhan. Mari kita bawa masalah kita kepada Tuhan. Apapun bentuknya, saudara. Apapun bentuknya. Yesus berkata, jangan engkau pernah dikalahkan masalah itu. Tapi kalahkanlah masalah itu. Karena dia ada di dalam hidup saudara dan hidup saya hari ini. Terima kasih. Inilah keluarbiasaan yang kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Kemenangan adalah bagian sudah ditetapkan untuk menjadi milik saudara dan milik saya. Mari kita datang bersyukur sama Tuhan bahwa apapun kesulitan saya, apapun kesukaran saya, tidak boleh membuat saya putus asa. Karena Yesus ada di dalam aku. Dia menyertai kita di dalam seluruh kehidupan kita. Itu sebabnya Paulus mengatakan begini, di dalam keadaan yang tidak baik pun tetap ada rencana Tuhan yang terbaik bagi kita. Karena apa? Allah yang kita sembah tidak pernah merencanakan kejahatan. Dia tidak pernah merencanakan kehancuran dalam hidup saudara. Dia tidak pernah merencanakan keburukan. Kenapa? Sebab dia justru mati untuk melepaskan saudara dari hal-hal demikian. Dia mati supaya saudara dan saya boleh menikmati kebaikan, masa depan, kemenangan yang berlimpah-limpah di dalam dia. Dia mati, saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana? Supaya kegagalan yang menghimpit, yang mengikat hidup kita, itu boleh ditaklukkan melalui kuasa dan kekuatannya. Marilah kita bersyukur sama Tuhan. Hari ini kita berada dalam Minggu Paskah. Bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Orang lain tidak menemukan keselamatan, tapi di dalam Yesus aku temukan. Orang lain susah menemukan pengampunan, tetapi hari ini dengan cuma-cuma darah yang dikorbankan 2000 tahun yang lalu telah mengampuni segala dosa-dosaku. Orang lain bersusah-susah untuk menikmati hidup kekal, tetapi aku yang percaya sama Yesus dikatakan hidup kekal menjadi milik saudara. Sebabnya banyak orang di dunia ini hari ini saudara dikasih Tuhan berada dalam ketakutan saat menghadapi kematian karena bayang-bayang kesengsaraan, bayang-bayang penderitaan sedang berada di hadapan. Mereka tidak punya pengharapan karena tidak mengenal Yesus. Tapi hari ini bukan saja saudara kenal, tapi dia ada di dalam hidup saudara dan saya. Inilah yang dikatakan firman Allah, harta yang paling berharga. Dan mari kita pelihara ini di dalam hidup kita. Mari saya mengundang pemimpin pujian untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Pujian tadi yang pembukaan kita, ku pandang kemuliaan, sembah Dia dengan segenap hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia hari ini kehilangan damai sejahtera, tidak menemukan lagi kebahagiaan. Mereka mencari kepada uang, tapi tidak. Mereka mencari kepada nama, tapi tidak. Mereka mencari kepada kekayaan, tapi juga bukan jawaban. Hari ini, jawaban untuk menemukan kebahagiaan, kedamaian, ketenangan adalah di dalam Yesus Kristus. Mari kita bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Lewat kedamaian yang kau berikan kepada saya, hati saya tenang. Saya penuh kebahagiaan. Dan menyembah Dia, kita memuliakan Dia, juga ada sebab apa? Yesus sudah datang memberi damai kepada saudara dan saya. Yesus sudah datang mendamaikan kita dengan Allah. Dia sudah datang memberi keselamatan bagi saudara yang tidak boleh didapatkan dengan apapun. Oh, luar biasa. Ingat saudara, berapa banyak jiwa hari ini berada di neraka karena tidak kenal Yesus. Tapi hari ini Yesus berkata, neraka aku tutup bagi engkau, sebab aku sudah membeli neraka. Aku sudah membayar surga itu bagi kau. Haleluya.
Inilah luar biasa dan lebih daripada itu, saudara yang dikasihi. Yesus tahu kita berada di dunia penuh dengan peperangan, tapi Tuhan berkata, engkau punya peperangan, engkau punya masalah. Iblis sedang menantikan bila engkau berada di pihak yang kalah, bila engkau menderita kekalahan, supaya dia bertemu kamu dan hidupmu hancur. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, Yesus justru sedang menyaksikan saudara mengakhiri setiap peperangan, bukan di pihak yang kalah, tapi di pihak pemenang. Terima kasih. Sekali lagi bawa masalah ke hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, aku tidak mau masalah kau dapat buat aku putus asa. Hilang iman sama engkau, hilang pengharapan sama engkau. Aku tidak mau masalah membuat saya kalah. Tapi Tuhan Yesus, biar kemenangan yang kau berikan kepada saya, itu membuat saya ada kekuatan, ada pengharapan untuk menghadapi hidup ini. Terima kasih, saudara kasih Tuhan Yesus. Itulah yang dirindukan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Saya mau supaya apa yang Yesus kerjakan menjadi sia-sia. Saya mau supaya apa yang Yesus kerjakan tidak menjadi nyata di dalam hidup saudara. Oh, di hari ini Yesus berkata ini, aku memberi kemenangan bagi engkau. Aku mati. Oh, luar biasa saudara yang dikasih Tuhan. Yesus berperang dengan maut. Yesus berperang dengan kematian. Dan sesudah itu dia bangkit. Dan Yesus berkata, kebangkitanku, bukti aku telah menaklukkan semua masalah apapun di bumi ini. Bahkan kematian sekalipun sudah ditaklukkan Yesus. Dan Yesus berkata, kemenangan ini bukan saja untuk dia, tapi untuk saudara. Karena kita mengatakan kita adalah tubuhnya, dia adalah sang kepala. Oh, terima kasih. Mari hari ini saudara kasih Tuhan, datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, luar biasa hidup bersama Yesus, luar biasa. Terima kasih Bapak Surgawi, firman-Mu kami sudah dengar pagi hari ini. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Hari ini Bapak Surgawi, saya berdoa, Tuhan Yesus, apapun yang kami hadapi, peperangan dalam gereja ini, peperangan Tuhan di dalam roh kami dan lain sebagainya, hari ini Bapak, kami minta, dan ini saatnya Bapak, bahwa kemenangan itu akan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak akan pernah Tuhan Yesus dikalahkan olehnya, tapi ini doa kami akan menang dan menang. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, luar biasa hidup bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, berkati firman-Mu, dan dia mengucap syukur dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara dan saya diberkati firman Tuhan. Haleluya. Mari kita persiapkan persembahan kita dan kita datang kepada Tuhan sekali lagi. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang senantiasa Engkau limpahkan di dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan sepanjang ibadah kami, bahkan sepanjang firman-Mu Tuhan disampaikan kepada kami. Kami sangat bersyukur Tuhan oleh karena pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji dan dalam nama Tuhan. Firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan, biarlah Tuhan Engkau tanamkan di dalam hati kami Bapa. Dan hamba-Mu yang sudah berjanji Tuhan, mari Engkau pakai terus hamba-Mu Tuhan. Engkau tambah-tambahkan hikmat kewahyuan daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terpuji dan mulia Engkau Bapa. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan memberi Tuhan
pemberian apapun Tuhan, perpuluhan, benih iman Tuhan, bahkan pemberian khusus Tuhan, kami berdoa Bapa, biarlah Engkau Tuhan Yesus yang akan memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengulurkan tangannya pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terpuji termulia nama-Mu, berkati setiap pekerjaan umat-Mu di tempat ini, apapun itu Tuhan yang dikerjakan tangan kami dapat berhasil sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terpuji termulia Engkau, kami siap memberi dan kami alaskan dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Satu soraku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur Mari jemaat, kami berdiri sekali lagi dan kita akan sebentar tutup ibadah kita dalam doa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, sesudah kami menyembah Engkau dan juga bersekutu dengan firman-Mu, maka Bapa surgawi, sebentar umat maka meninggalkan ruangan ini. Dan bagi kami umat-umat-Mu Tuhan, orang-orang percaya yang ada di bumi ini, tahu bahwa sepanjang minggu ini adalah saat di mana kami berada dalam masa-masa Tuhan Yesus Kristus untuk mempersiapkan diri
memperingati hari kematian Yesus Kristus. Bapa Surgawi, bagi umat-Mu yang punya kesibukan, ingatkan bahwa Yesus telah datang berkorban buat kami untuk menunjukkan kasih dan kebaikannya kepada kami dengan berkelimpahan. Maka untuk itu Bapa, dan semua umat-Mu sadar bahwa pentingnya harus mengucap syukur sama Tuhan melalui hadir beribadah pada hari Jumat akan datang. Itu sebabnya gerakkan sehati setiap umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kebaikan Allah yang berlimpah-limpah dalam hidup kami tidak dapat diukur dalam tinggi dan lebar. Maka tidakkah patut kami mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapa Surgawi, seluruh orang-orang percaya di bumi juga Tuhan, pada hari 5 ini adalah hari yang khusus. Maka Tuhan Yesus, kerana seluruh umat-Mu Tuhan Yesus dijamah hatinya oleh Allah, bahwa jangan pernah melupakan kematian Yesus Kristus, sebab Dia telah memberi yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dan sepanjang minggu ini umat akan menjalani berbagai kegiatan. Tuhan Yesus tolong, Tuhan mereka yang bekerja Engkau menyertai. Tuhan, umat-Mu tidak hadir pagi hari ini yang sakit sembuhkan. Umat-Mu tidak hadir pagi hari ini kan ada halangan Tuhan dalam hal-hal yang lain. Tuhan Yesus tolong, beri Tuhan kemenangan. Beri kemenangan sehingga Bapa minggu akan datang kami bersama-sama memperingati dan menyembah Engkau dalam ibadah memperingati hari kematian dan juga akan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jamah Tuhan setiap anak-anak-Mu. Dan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, saya berdoa juga Tuhan umat-umat-Mu Tuhan yang menghadapi banyak krisis dalam hidupnya. Sepanjang minggu ini, kerana Kristus yang sudah mati itu menjadi pengharapan bagi mereka. Di dalam Yesus, kalau ada orang yang berkorban bagi kami hanya untuk kebaikan kami, dan itu sesuatu yang luar biasa, maka Bapa Surgawi, biar mereka bahwa orang tersebut adalah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah, termulialah nama Tuhan. Mari jemaat angkat tangan dan terima berkat. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita pulang ke rumah masing-masing dengan membawa berkat dan sejahtera daripada Allah. Dan karunia daripada Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus akan menyertai jemaat ini sampai Yesus datang kepada kalian kedua. Yang mengucap syukur di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan semua jemaat berkata amin. Diberitahukan kepada jemaat bahwa minggu